Karena sesuatu itu kalau dikerjakan dengan senang, saya rasa semuanya akan lebih nikmat dan ada hasilnya. Nama saya Hairul Ghazali, saya keseharian di Jogja Tourism Training Center sebagai direktur, terus di Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagai direktur juga, di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata juga sebagai direktur. Jadi kesehariannya kami membawai 3 perusahaan dan sekitar 60 karyawan. Ya, JTTC ini sudah 19 tahun, jadi ini menginjak tahun ke-20. Jadi sebelumnya kami berdiri sekitar di 2002, tanggal 26 April. Jadi ini kolaborasi antara Asita, PHRI, dan Puspar UGM. Jadi tiga itu berkolaborasi mendirikan lembaga pelatihan. Nah, kita bukan lembaga pelatihan yang 1 tahun, tidak. Tapi memang kita mengambil celah, yaitu lembaga pelatihan yang hanya 1, 2, 3 hari, maksimal 25 hari. Jadi tidak lama. Karena kita menjawab tantangan usaha ke depan seperti apa. Karena yang namanya tren pariwisata ini kan luar biasa. Dia berkembang terus. Dulunya kuliner, lama-kelamaan juga muncul akhirnya resto-resto dan food stall, makanan kekinian dan lain-lain. Terus sejalan berkembangnya itu berdiri LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata. Itu sekitar 2005. Jadi 5 tahun kemudian 2005 LSP, dan LSP ini dia, kalau JTTC ini pelatihan, kalau LSP ini lebih banyak sertifikasi. Jadi sertifikasi SDM. Ya, jadi bedanya kalau yang di sini pelatihan, nah hasilnya nanti ada semacam pengakuan sertifikasi kompetensi. Ya, jadi dengan dia setelah berlatih ternyata hasilnya dia kompeten, maka harus direkognisi oleh LSP. Dan LSP ini kami punya 18 skema untuk pengakuan itu, mulai dari hotel, restoran, jasa boga, spa, MICE. Nah, ini banyak ya, ada 18. Nah, usahanya kami punya lembaga sertifikasi usaha. Jadi kalau tadi SDM-nya, ini usahanya. Nah, termasuk salah satunya kami menentukan bintang-bintang hotel. Jadi hotel bintang 1, 2, 3 kami yang menentukan. Jadi 3 usaha ini berkembang dan akhirnya kami menjadi salah satu perusahaan besar ya. Artinya 3 digabung ya. Seperti itu ya. Kalau ini kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Jogja, terutama untuk masyarakat Jogja yang ber-KTP Jogja. Ya, gratis, difasilitasi, terus ada uang saku. Ya, jadi mereka difasilitasi full oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Kalau ini 10 hari. Ya, 10 hari. Jadi memang kita singkat. Terus kami ada lagi pelatihan penyusunan paket wisata online. Hari ini sebenarnya hybrid, dia separuh online, separuh offline. Kalau yang pelatihan penyusunan paket wisata itu full online. Tapi ada nanti yang barista itu kita 25 hari. Lama ya Pak? Wah, lama. Karena memang skill ya. Jadi dari mulai nanti memilih biji kopi, roasting bagaimana, manual bagaimana, otomatis bagaimana, sampai dengan latte art. Betul. Jadi memang harapan kami keluar itu mereka ini sudah siap, karena kami sudah melakukan aktivitas ini hampir 10 tahunan ya. Jadi rata-rata alumni ini sudah cukup banyak dan mereka sudah bekerja sesuai dengan bidang pelatihannya. Misalnya hotel, rata-rata sudah ada di level supervisor. Jadi antara satu pelatihan dengan satu pelatihannya lagi itu bisa berbeda. Artinya begini, ketika misalnya tahun ini trennya barbershop A, tiba-tiba di tahun kedua C, ya kita terpaksa mengikuti itu. Nah, prosesnya biasanya kami melakukan diskusi-diskusi, ya, dan melakukan evaluasi. Jadi dari hasil ini nanti kita evaluasi, kira-kira ternyata kebutuhan tenaga kerja ini butuh mereka yang memahami misalnya model rambut dan sebagainya, ya udah kita sesuaikan. Ya, jadi terus bertumbuh, terus berinovasi, karena tadi kami punya tagline Innovation for Better Future. Jadi kalau mau masa depannya bagus harus berinovasi. Jadi maksimal usianya 38 ya kalau nggak salah ya. Ya, 38. Dari mereka ini
masyarakat yang ada di kota Jogja yang mau berusaha. Karena target kami adalah beliau-beliau ini nanti membuka lapangan pekerjaan. Ya, karena kalau semuanya mindsetnya bekerja, saya rasa orang akan mencari lowongan itu agak susah ya. Apalagi sekarang di era pandemi begini, ada yang di PHK, ada yang di lain-lain. Makanya kita dorong mereka ini wirausaha sebenarnya, bukan bekerja di satu tempat. Jadi kami setiap tahun mengadakan alumni training. Jadi mereka yang sudah training itu kita tanyakan, kira-kira manfaat nggak trainingnya melalui alumni training ini. Kalau manfaat, apa yang bagian mana yang manfaat? Tidak bermanfaat, bagian mana yang tidak bermanfaat? Jadi setiap tahun kita 1 kali alumni training. Yang pertama, jangan berhenti berinovasi, karena itu penting. Terus yang kedua, selalu ada celah dalam setiap bisnisnya. Nah, celah ini yang harus dibaca, harus ditangkap. Terus yang ketiga, kita harus punya SDM yang tangguh. Jadi kami, karena rata-rata milenial, SDM ini kita jadikan sebagai aset, sebagai partner atau mitra. Jadi jangan sampai nanti SDM ini justru membuat kita itu agak sulit berkembang. Jadi mereka kita buat kebebasan, boleh bebas berpikir, boleh beride, karena kuncinya bisnis ada di sana. Jadi keterlibatan semua orang. Saya hanya direktur, tetapi banyak orang di kita yang lebih penting daripada saya, karena kan dia memberikan informasi, memberikan masukan, memberikan banyak ide-ide baru. Ya, seperti itu. Karena sesuatu itu kalau dikerjakan dengan senang, saya rasa semuanya akan lebih nikmat dan ada hasilnya. Yang paling penting, jangan merasa bahwa kita tidak mampu. Ya, itu modal utama. Karena kalau kita sudah merasa tidak mampu, berarti kita sudah memblok mental kita. Jadi namanya kita blok keinginan kita. Jangan sampai merasa tidak mampu. Terus yang kedua, namanya modal itu bukan hanya uang. Ya. Kami menjalankan ini tidak hanya sekedar uang, tapi yang utama justru apa? Kemampuan berelasi, kemampuan membangun trust, membangun reputasi itu menjadi penting. Jadi kalau orang sudah reputasinya baik, pasti akan diingat oleh orang lain. Kita tidak perlu banyak uang untuk membangun, membuka jaringan. Terus yang ketiga, kita harus selalu paham apa yang diinginkan pasar. Karena pasar selalu dinamis, pasar selalu berubah. Itu harus dijawab dengan kemampuan kita. Kira-kira pasar ini seperti ini nih, apa nih, bagaimana kemampuan kita, apa yang bisa kita beri. Jadi 3 hal ini menjadi kunci kesuksesan dari UMKM.